Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Pak Guru yang cantik, yang ganteng-ganteng, yang tampan, yang soleh dan solihah? Apakah hari ini dalam keadaan sehat walafiat? Alhamdulillah. Begitu juga Pak Guru mendoakan semoga kita tetap semua dalam keadaan sehat dan wabah segera berakhir, kita bisa bertatap muka kembali di sekolah. Baik anak-anak Pak Guru yang cantik dan solihah, masih tetap semangat kan? Ya, tetap semangat untuk mengikuti pelajaran, mengikuti arahan dari Bapak Ibu gurunya. Juga mentaati aturan-aturan sekolah ataupun aturan-aturan yang berada di rumah yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru atau diarahkan oleh orang tua di rumah. Semuanya ditaati, itu untuk kebaikan kita semua. Baik, sebelum melanjutkan ke materi, Pak Guru memperkenalkan diri dulu. Ya, barangkali ya kalau muka sudah pada kenal, mungkin tidak ada yang tahu namanya atau nama lengkapnya, atau mungkin ada yang bertanya-tanya ya di mana tempat tinggalnya. Baik, sebelumnya Pak Guru memperkenalkan diri. Namanya Nurul Mubin. Alamat tempat tinggalnya di perumahan Kirana Cibitung. Ya, barangkali ada anak-anak Pak Guru yang tinggal sama dengan Pak Guru di perumahan Kirana Cibitung, ya, bisa mampir. Mata pelajaran yang Pak Guru ampu pada kelas 3 ini adalah mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Jadi insya Allah selama setahun ke depan, anak-anak Pak Guru yang cantik, solehah, yang tampan dan soleh akan belajar agama, pendidikan agama Islam bersama Pak Guru. Pak Guru sudah menikah dan mempunyai 2 orang anak. Itu sekilas mungkin perkenalan dari Bapak Guru. Pak Guru juga mau tahu nih siapa aja ya murid-murid Pak Guru dari kelas 3 ya, baik kelas 3A, 3B, 3C atau 3D. Silahkan kalian memperkenalkan diri kepada Pak Guru buat video singkat dan dikirimkan langsung ke nomor Pak Guru ya, agar kita bisa saling mengenal. Juga mudah-mudahan kita diberikan kelancaran di dalam proses belajar mengajar, kita bisa berinteraksi dengan baik, bisa bekerja sama dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan dengan materi kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Ada yang tahu bagaimana Nabi Muhammad SAW semasa kecil? Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah. Nabi Muhammad SAW mempunyai julukan apa? Sayyidul Anbiya, yaitu pemimpin dari para nabi. Nah, Nabi Muhammad SAW ini yang menjadi teladan kita, bahkan kita harus mengidolakannya ya, karena tidak hanya orang Islam yang mengidolakan Nabi Muhammad, yang menjadikan panutan Nabi Muhammad, tapi orang lain bahwasanya keteladanan Nabi Muhammad SAW patut ditiru atau patut dicontoh. Bahkan termasuk nomor 1 orang yang paling berpengaruh di dunia adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu anak-anak Bapak Guru. Jadi Nabi Muhammad itu pertama mempunyai gelar apa? Sayyidul Anbiya, pemimpin dari para nabi. Nah, Nabi Muhammad ini semenjak kecil, Nabi Muhammad itu mempunyai sikap mandiri, mempunyai sikap tanggung jawab. Nah, itu yang harus kita contoh ya, menunjukkan sikap percaya dirinya ya, percaya diri di dalam hal kebaikan. Ini yang harus kita contoh, itu adalah mempunyai rasa percaya diri, tidak minder, tidak takut. Selama kita benar, kita berani melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Kalau kita mempunyai tugas atau disuruh oleh Bapak Ibu guru atau di rumah ditugaskan oleh orang tua, selama itu tugasnya tidak bertentangan dengan agama atau tidak bertentangan dengan norma,
kita harus berani, kita harus mencoba. Ya. Itu bentuk kepatuhan kita terhadap orang tua, bentuk kepatuhan kita terhadap guru. Nah, itu adalah salah satu sifat yang baik, sifat yang terpuji. Nah, ini harus kita miliki sikap percaya diri. Ya. Bagaimana sikap percaya diri itu? Bisa kalau di sekolah, ya, Pak Guru panggil namanya, ya. Pak Guru panggil salah satunya ke depan, suruh menceritakan bagaimana Nabi Muhammad ketika masih kecil. Maka berani ke depan, berani tampil ke depan untuk menceritakan kisah Nabi Muhammad semasa kecil. Itu salah satu contoh sikap percaya diri, maju, berani maju, berani mengutarakan, berani tampil di depan kelas, berani tampil di depan orang banyak, berani tampil di depan teman-teman. Itu salah satu contoh sikap percaya diri yang harus kita miliki. Selama tidak percaya diri, selama kita itu tidak salah, kita harus percaya kepada diri sendiri. Termasuk contoh salah satu sikap percaya diri adalah ketika sedang ulangan. Nah, ketika sedang ulangan itu ada yang ngasih jawaban, kita harus teguh dengan pendirian kita, percaya kepada kemampuan diri kita sendiri. Tidak mudah digoda. Orang yang percaya kepada dirinya sendiri tidak akan gampang terpengaruh oleh orang lain karena dia yakin dengan kemampuan dirinya sendiri. Meskipun Nabi Muhammad SAW dalam keadaan yatim piatu, nah Nabi Muhammad itu yatim piatu. Kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikasih orang tua yang masih lengkap, ya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW lahir tanpa ayah ketika usianya 4 atau 5 tahun. Nabi Muhammad SAW ditinggalkan oleh ibu. Jadi Nabi Muhammad SAW itu dalam keadaan yatim piatu. Nah, usia kita ini usia kalian. Nah, Nabi Muhammad SAW tidak mempunyai ayah dan tidak mempunyai ibu. Kemudian diasuh oleh siapa? Setelah ditinggal ibunya, Nabi Muhammad SAW dirawat oleh kakeknya. Siapa nama kakeknya? Ada yang tahu? Ya, pintar. Namanya adalah Abdul Muthalib. Nah, itu nama kakeknya adalah Abdul Muthalib. Walaupun dalam keadaan yatim piatu, Nabi Muhammad SAW itu tetap ceria, tidak minder, bermain dengan teman sebayanya, bermain dengan rekan-rekannya. Nah, walaupun dalam keadaan yatim piatu, di usia 8 tahun Nabi Muhammad SAW mengalami lagi kesedihan, yaitu ditinggal kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Kemudian sepeninggal kakeknya, Nabi Muhammad bersama siapa? Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya. Siapa nama pamannya? Nama pamannya adalah Abu Thalib. Ya, kalau kakeknya Abdul Muthalib, pamannya namanya Abu Thalib. Pada usia 8 tahun Nabi Muhammad SAW menggembala kambing. Nah, jadi tidak usah malu dengan pekerjaan itu. Tidak usah malu. Kalau disuruh orang tua beli apa ke warung, nggak usah malu. Harus punya rasa percaya diri, punya sikap mandiri dan tanggung jawab. Nah, Nabi Muhammad SAW di usia 8 tahun beliau menggembala kambing, tidak minder. Nah, bahkan jadi kebanggaan penduduk Mekah saat itu. Kenapa? Karena kejujuran Nabi Muhammad SAW. Berkat kejujurannya, bahkan banyak orang yang mempercayakan dan mau menitipkan gembalaannya, kambingnya kepada Nabi Muhammad SAW untuk digembalakan karena kejujurannya. Di usia 8 tahun Nabi Muhammad SAW sudah bekerja, mulai hidup mandiri dengan cara apa tadi? Salah satunya adalah menggembala kambing, dan hasil daripada menggembala kambing tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain Nabi Muhammad menggembala kambing, apalagi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW belajar merawat unta, belajar mengikat tali pelana, belajar menaikkan barang ke atas pelana unta tersebut. Kemudian Nabi Muhammad belajar menaikkan barang ke atas unta. Dengan sangat singkat Nabi Muhammad SAW bisa menguasai bagaimana caranya mengikat pelana, bagaimana cara menaikkan barang ke atas unta dengan singkat. Sehingga Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang cerdas, orang yang pintar, pandai, dan
cekap menangkap dalam berbagai hal ilmu. Nah, itu mudah-mudahan kita bisa menirunya. Karena kejujurannya, karena tanggung jawabnya, karena kemandiriannya, karena sikap mandirinya Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi Muhammad SAW di kalangan penduduk Mekah sangat dipercaya walaupun usianya masih belia. Mereka bahkan dijuluki gelar Al-Amin. Apa itu Al-Amin? Ada yang tahu? Ya, Al-Amin adalah orang yang sangat dipercaya. Bahkan suatu ketika terjadi perselisihan di antara penduduk Mekah, yaitu ketika Hajar Aswad terlepas daripada Ka'bah, jatuh dari tempatnya, sehingga setiap kabilah dari penduduk Mekah merasa kelompoknya lah yang paling berhak untuk menaikkan kembali atau meletakkan kembali Hajar Aswad tersebut. Kabilah A mengatakan saya paling berhak, kabilah B mengatakan saya kabilah berhak, dan beberapa kabilah mengatakan bahwasanya mereka paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad di tempat yang semula. Sehingga itu tidak selesai-selesai. Akhirnya maka mereka usul bagaimana kalau Muhammadlah yang menentukan bagaimana caranya untuk meletakkan Hajar Aswad, atau beliaulah yang meletakkan Hajar Aswad. Tapi dengan bijaksananya Nabi Muhammad SAW untuk merangkul penduduk Mekah, ya, Nabi Muhammad SAW tidak serta-merta ketika ditunjuk beliau langsung meletakkan Hajar Aswad sendiri, tidak. Nabi Muhammad SAW ingin mengangkat dan ingin mempersatukan kembali kelompok yang berseteru, sehingga Nabi Muhammad SAW mengangkat Hajar Aswad dan diletakkan di salah satu kain atau surban. Kemudian para tokoh atau yang dituakan dari para penduduk kota Mekah disuruh memegang ujung-ujungnya. Kemudian mereka mengangkat bersama-sama Hajar Aswad tersebut dan diletakkan kembali pada tempatnya oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga para tokoh, para penduduk masyarakat Mekah pada waktu itu mereka senang dan mereka merasa dihargai dan dihormati oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya pada saat itu mereka yang berselisih semua bersatu kembali menjadi satu kesatuan penduduk Mekah yang damai. Demikian, itu adalah salah satu contoh sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad SAW dengan percaya dirinya, karena Nabi Muhammad SAW adalah diutus menjadi seorang nabi dan rasul, maka beliau diharuskan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah, untuk berdakwah. Nabi Muhammad SAW berdakwah dengan teguh pendirian kepada orang-orang Mekah, kepada penduduk Mekah. Walaupun mereka menentang, Nabi Muhammad tidak berhenti untuk tetap berdakwah. Itu Nabi Muhammad SAW punya sifat percaya diri dan teguh pada pendiriannya. Nah, Nabi Muhammad SAW berdakwah dengan percaya diri. Nabi Muhammad tidak takut dengan ancaman. Nabi Muhammad tidak pernah takut dengan apa yang diancam oleh orang-orang kafir Quraisy, kafir-kafir penduduk Mekah. Tidak takut untuk dibunuh, karena Nabi Muhammad SAW yakin dengan ajaran yang dibawanya itu adalah kebenaran dan yakin Allah akan menolongnya. Sehingga Nabi Muhammad SAW terus-menerus berdakwah, tidak takut dengan ancaman apapun, karena yakin Allah Subhanahu wa taala akan menolong. Demikian, itu diantara beberapa keteladanan Nabi Muhammad SAW yang mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya, bisa meneladani daripada sifat Nabi Muhammad, ya. Diantaranya adalah tadi ada percaya diri, mandiri, dan tanggung jawab. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk evaluasi daripada pembelajaran hari ini, ya, guru memberikan tugas evaluasi kepada anak-anak Pak Guru yang hebat, anak-anak Pak Guru yang pinter, yang cantik dan solihah, yang tampan dan hebat, kuat. Pak Guru meminta agar kalian menuliskan bukti sikap mandiri Nabi Muhammad SAW pada waktu kecil. Kemudian apalagi? Bukti percaya diri Nabi Muhammad SAW ketika dewasa. Kemudian bukti sikap tabah dan sabar Nabi Muhammad pada waktu kecil, ya.
Silahkan dilihat di buku paketnya di halaman 5 ya, di buku paket di halaman 5 itu ada pertanyaan dan di sampingnya ada jawaban. Jadi silahkan tinggal diisi, kemudian kalau sudah selesai maka jawabannya dikirimkan ke nomor WhatsApp guru untuk dievaluasi dan dinilai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.